Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi nih dengan Aspro. Ini kita mau mereview unit inverter 3000 watt komplit ATS sinkronus, komplit bak kapasitor, komplit MPPT. Ini tampilan depan. Ini pesenannya Jawa Barat, Mas Ari dari Bogor, Jawa Barat. 3000 watt. Ini ya unitnya via Topet. Seperti ini mas unitnya. Nah ini kita akan jelaskan nanti satu-satu karena ini barang custom. Takut nanti bingung kalau nggak kita tunjukkan cara kerjanya. Nah di sini terdapat dari atas saja. Ini inverter low frekuensi 20 MOSFET. Ini trafotoroid, kapasitas 3000 watt. Ini ada bak kapasitor untuk beban-beban kejut. Di sini terdapat ATS untuk mode sinkronus. Nah ini ada LVD untuk pengaturan perpindahan. Nah misal kita atur 23 ini. Jadi nanti saat baterai menyentuh angka 23 dia akan switch ke PLN dengan mode sinkronus. Nah ini atasnya tek 3. Jadi 23 tambah 3. Nah dia jatuh di 26. Nah nanti saat tegangan baterai naik 26 dia akan switch lagi ke PLN dengan mode sinkronus juga. Nah ini terdapat MCB juga, ini banyak MCB. Nah, ini MCB DC input baterai utama. Ini yang hitam ini MCB soft startnya. Jadi untuk on pertama connect ke baterai, kita off kan MCB utama yang DC. Nah, pertama kita on kan MCB ini biar beban kejut saat on pertama nggak berat. Biasanya kalau baterai lithium itu pasti dia protect BMS nya, makanya kita tambahkan soft start. Nah, ini MCB untuk PV ya, panel suryanya. Ini MCB inverter, ini MCB PLN. Nah, ini di sini terminal blok ini juga udah saya kasih tulisan biar nanti nggak bingung. Nah, yang sebelah ini MCB dari MCB terminal blok untuk panel suryanya PV nya. Ini negatif, positif. Nah ini terminal blok untuk baterai. Negatif, positif. Nah ini ada terminal ini di bawah itu udah ada tulisan input PLN, dan sebelah sini ini input PLN, sebelah sana output beban. Nah nanti netralnya digabung yang sebelah pasenya pinggir ya, ini pase pinggir, ini netralnya digabung yang tengah, netralnya bagian tengah, pojok sana output pasenya. Nah kita on kan dulu. Oke kita on kan nih. Nah ini cara on kan nih, udah baterai udah masuk. Nih baterai udah masuk. Nah ini on pertama ini biar arus kejutnya tidak tinggi, bisa kita lihat nanti di beban DC nya. Ini baterai. Ini bisa dilihat di tang ampere ya. Ini posisi 00 kita on kan. Nah, dia naiknya soft ya. Tuh. Naik perlahan soft. Nah, cuma 1 ampere. Jadi nggak langsung ngejut karena ini berat banget nih saat pertama ngisi kapasitor nih posisi kosong. Nah, itu udah kecil, tegangan juga udah stabil, baru kita on kan MCB utama. Oke. Setelah on MCB utama, bagusnya ini kita off kan aja. Nah, seperti ini. Sekarang ini udah terbaca input DC nya. Kita on kan MCB inverter. Oke, MCB inverter udah on. Ini wattmeternya AC DC udah kelihatan. Wattmeter AC DC. Nah, ini panel PV nya belum on. Nah ini MCB belum on, kita hidupkan naik ke atas. Nah, udah on. Oke ya on. Sekarang kita akan coba load beban inverter. Kita dekatkan kamera. Oke kita akan coba load. Nah ini switch untuk ini off, sini manual. Kalau manual dia diarahkan ke inverter. Ini
tiga ini beban tegangan inverter 228. Ini indikator menunjukkan ke inverter. Nah ini aktif, ini warna hijau menunjukkan inverter aktif. Kita akan coba load beban. Ini 800 watt ya. Ini 1900. Ini mas 2500 ya, off. Nah sini kita akan menunjukkan sistem kerja PV. Ini PV belum on, kita simulasikan pakai PSU. Oke, dia naik nih tegangan PV, kita simulasikan. Terbaca 400 watt, kita naikkan voltnya nih. Ini dia 800 watt. Nah ini 890, 1200. PV bekerja di daya 1800 naik turun karena baterai sudah menunjukkan hampir full. Kita akan coba load. Oke, PSU off. Ini karena PSU off, ini MCB nya anjlok. Kita hidupkan dulu. PV tadi wattnya terlalu besar, di PSU nya enggak mampu. Oke, ini PV on lagi. Kita turunkan aja watt dari PV, atau ini simulasikan di panel surya. Nah ini jadi saat PV produksi dia langsung membantu mengover ke beban. Jadi baterainya cuma buat saat panel surya kurang atau lebih kecil dari beban. Nah saat panel surya produksinya lebih besar dan bebannya kecil, maka sebagian akan ditransfer ke beban baterai ya, dibuat charger baterai. Nah, sekarang kita akan menunjukkan loadnya lagi. Ini 1900. Ini perlahan dia juga naik ya wattnya, karena ini voltase cuma kecil, kita naikkan voltase. Nah ini wow ya, 200, 300. Ini beban ini 2600. Ini dia membantu 340 watt. Oke, nah kita sekarang masukkan input dari baterai. Ini input baterai ya, sudah terkonek. Kok baterai? Input PLN nih. Kita masukkan input PLN. Input PLN kita arahkan ke, nah ini sistem manual. Jadi mau outputnya mau di inverter atau mau di PLN. Nah kita tengah off. Nah kalau ke bawah PLN yang keluar. Nah, ini PLN yang keluar. Kita ada tunggu dulu. Oke, sudah kita arahkan ke PLN tapi belum keluar karena ini MCB belum on. Kita on kan? Nah, on kan? Jadi beban dihandle oleh PLN ya. Ini sistem manual. Jadi nanti kalau mau sistem manual saat merubah baik inverter ke PLN maupun PLN ke inverter, dia ada off-nya tengah. Jadi jangan langsung on off. Nah, karena ini sistem sinkronus nanti pasti akan menyebabkan hubung tabrakan ya, hubung singkat. Karena pastinya enggak ketemu. Ini inverter. Nah, kalau mau pindah ke PLN off, baru pindah ke PLN. Oke. Oh, ini MCB nya.
kok iki telat ini. Oke, ini tadi kendor dah ini on PLN diarahkan ke inverter seperti itu ya kalau untuk sistem manual. Nah kita akan standby ini maksudnya dia manual nih, mau yang keluar beban inverter maupun PLN. Ini kita akan tunjukkan sistem autonya off. Nah dia inverter, prioritas di inverter, artinya inverter yang kerja untuk output. Nah nanti saat baterai low menyentuh angka 23, ini 23, dia akan switch ke PLN. Nah kita simulasikan baterai off ya, ini indikatornya. Jadi saat LED ini hidup otomatis dia akan inverter yang jalan. Nah kita akan off kan, kita simulasikan di PLN. Oke. Oke, nanti ada jeda ini, ada waktu tempo untuk sistem sinkronusnya berjalan. Nah, ini untuk gambarannya ini itu ada ini ya pembacaannya ya, dia saat dia makin kecil otomatis dia makin sinkron. Nah ini masih tinggi tuh 32, nanti saat menyentuh angka 5 dia baru akan switch ke PLN. Kita tunggu sampai angka 5, kita carikan beban dulu bolam. Oke, ini kita kasih beban bolam ya biar tahu saat ada kedip. Ini biar enggak, ini bolam biasa bukan LED ya, ini kita on kan. Nah biar enggak silau kita kasih kertas seperti ini. Ini bisa dilihat untuk bolam. Nah dia itu masih di angka 9. Ini kok setting pirapin? 5 wingi. Nah ini saat menyentuh angka 5 dia akan switch ke PLN. Itu 6,7. Oke 5 ya, dia hampir switch. Bisa kita lihat nih kedip enggaknya saat berpindahnya, pindah ke PH. Dia pindah ke PLN tanpa kedip, cuma agak redup. Itu dikarenakan bisa dilihat tadi voltasenya output antara PLN dan inverter beda. Voltase PLN nya itu lebih kecil 200 volt, sedangkan voltase inverter dia lebih tinggi ya. Voltase PLN 200 sedangkan voltase inverter 220, jadi agak redup set. Nah kalau kedipnya dia nggak kedip, udah bagus. Sekarang kita akan simulasikan saat dia berpindah lagi ke inverter. Inverter ini caranya seperti ini. Oh panas, ini kita matikan dulu. Nah kita akan simulasikan ini saat dia berpindah ke inverter. Ini kita simulasikan udah on, udah merah. Kita tegangan kita turunkan. Oke, bisa dilihat depan. Nah dia masih PLN. 22,7. Oke, udah on ya. On itu artinya dia menyuruh berpindah ke inverter, tapi dia nggak berpindah ke inverter langsung karena belum sinkron bebannya, gelombang antara inverter dan PLN. Itu persimpangan fase masih tinggi di 23. Saat nanti menyentuh angka
dia akan switch lagi ke inverter. Seperti itu sistemnya. Nah, ini saat seperti ini kita simulasikan PLN padam. Iya, kita lepas. Ini beban tetap ada, kita kasih bolam. Oke, nah itu cahaya bolam bisa dilihat. Nah, ini. Oke, kita simulasikan PLN padam, kita lepas. Nah, dia langsung switch ke inverter. Tapi ada kedip, dia nggak melalui sistem sinkron karena salah satu input dia langsung menghilang. Nah, jadi dia tidak sempat melakukan sistem sinkronus seperti itu. Nah, ini kita simulasikan lagi ini PLN kita masukkan, tapi dia nggak langsung switch ke PLN karena belum sinkron. Belum sinkron, dan ini mengharuskan dia berpindah ke inverter. Tetapi dengan sistem ini kita simulasikan juga inverter ada trouble. Nah, kita off kan nih. Ini bisa dilihat lampu inverternya nyala hijau ya. Kita simulasikan dia baterai low atau overcurrent atau ada overhead. Nah, ini kita off kan inverter, apa yang terjadi seperti ini. Nah, dia langsung off dan beban langsung di cover oleh PLN, tapi tetap ada kedip walaupun sangat minim banget karena dia nggak sempat melakukan sinkronus karena salah satu sumber input dari inverter dia menghilang, maka beban langsung di cover oleh PLN. Nah, saat inverter aktif lagi, dia nggak langsung switch ke inverter karena kedua sumber ada, makanya dia harus melalui sistem sinkronus dulu. Oke ya Pak, seperti itu sistem kerjanya, dasar-dasarnya. Nanti kalau ada kebingungan bisa kita bantu atau tanyakan ke saya. Itu setting-setting itu udah seperti umumnya. Ini cuma buat gambaran nanti saat pemasangan instalasi dan pengoperasiannya mesin. Oke, seperti ini. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan karena ini barang custom. Tiap permintaan spek juga macam-macam unitnya, macam-macam sistem kerjanya. Seperti ini. Kita juga buat beberapa custom juga. Ini ada cuma kit sama charger. Tuh ATS sinkronus saja. Nah, yang itu juga ada macam-macam, masih proses. Oke, sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.